Yuk kita bareng-bareng bedah sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi ternyata rumit banget, yaitu nilai ujian. Coba bayangin deh situasi yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Dapat nilai, terus kita mikir, ini sebenarnya artinya apa sih? Nah ternyata angka yang kita lihat itu baru langkah pertama loh dari sebuah proses 3 tahap yang dipakai di dunia pendidikan. Jadi, biar kita benar-benar paham sama satu nilai, kita harus bongkar dulu nih 3 ide utamanya. Apa aja tuh? Ada pengukuran, penilaian, sama evaluasi. Yang pertama, pengukuran. Gampangnya, ini tuh data mentah, benar-benar cuma angka. Misalnya, berapa soal yang berhasil kamu jawab dengan benar. Nah, abis dapat angkanya, lanjut ke tahap berikutnya, penilaian. Disinilah angka tadi dikasih rasa atau makna kualitatif, kayak baik, cukup, atau sangat baik. Dan yang terakhir, ini yang paling penting nih, yaitu evaluasi. Di tahap inilah penilaian tadi dipakai buat ngambil keputusan akhir. Caranya, ya dengan dibandingin sama standar atau target yang udah ditentuin sebelumnya. Bisa kita lihat di diagram ini ya, ini tuh kayak bawang. Pengukuran itu lapisan paling dalam, terus dilapisin sama penilaian, dan yang paling luar yang mencakup semuanya itu evaluasi. Jadi, nilai tes yang kita dapat itu baru pucuknya aja dari gunung es. Oke, biar makin kebayang, kita langsung aja pakai contoh beneran ya, dari sebuah studi kasus pendidikan. Jadi ada siswi namanya Syahra. Dia ikut tes matematika, soalnya ada 20. Dan dia berhasil jawab 13 soal dengan benar. Nah, angka 13 inilah yang kita sebut pengukuran. Murni angka ya, nggak ada embel-embel bagus atau jelek. Pokoknya 13. Oke, dari angka 13 tadi, kita sekarang masuk ke lapisan berikutnya. Disinilah kita lihat gimana caranya angka mentah ini mulai punya arti. Skor mentah 13 jawaban benar tadi diolah jadi nilai 65. Terus, nilai 65 ini dikasih label, yaitu baik. Oke, jadi 13 jawaban benar jadi nilai 65 dan dapat predikat baik. Kelihatannya udah selesai kan? Udah bagus. Eits, tunggu dulu. Justru langkah paling pentingnya ada setelah ini. Nah, ini dia bagian puncaknya. Evaluasi. Disinilah aha momennya kejadian, di mana penilaian tadi kita bandingin sama tujuan yang sebenarnya. Jadi ceritanya sekolah itu udah punya standar kelulusan. Biasanya kita kenal dengan sebutan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk tes yang ini, KKM-nya itu 75. Nah, ini dia intinya. Walaupun tadi penilaian Syara itu baik, hasil evaluasi akhirnya adalah tidak tuntas. Kenapa? Ya karena nilainya 65 masih di bawah standar yang ditetapin, yaitu 75. Dan contoh ini nunjukin dengan jelas banget perbedaan krusial antara sekedar ngasih label baik sama benar-benar mengevaluasi performa berdasarkan sebuah standar atau tujuan. Jadi, kenapa sih harus ribet ini? Ya karena evaluasi itu tujuannya bukan buat ngejudge, tapi buat jadi dasar bertindak. Proses yang detail kayak gini memungkinkan para pendidik buat tahu banyak hal. Mereka jadi bisa tahu, oh siapa aja nih yang butuh bantuan tambahan atau remedial, kayak Syahra tadi. Dan sebaliknya, siapa yang udah jago dan siap dikasih tantangan lebih atau pengayaan. Nggak cuma itu, ini juga jadi masukan berharga buat gurunya sendiri loh, buat perbaikan cara ngajar ke depannya. Jadi, dengan begini, sebuah nilai itu bukan lagi vonis akhir. Kamu gagal atau kamu berhasil. Tapi, jadi semacam alat diagnosis. Alat buat ngelihat apa yang udah bagus dan apa yang masih perlu diperbaiki, baik buat muridnya maupun buat gurunya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin ya. Gimana kalau mulai sekarang kita ngelihat setiap nilai itu bukan sebagai titik akhir, tapi justru sebagai titik awal dari pelajaran yang baru?